Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Nah dok, kita melanjutkan diskusi kita yang tadi ya. Ini ada fakta atau mitos, osteoporosis hanya menyerang usia lanjut saja. Fakta atau mitos dokter? Mitos, karena sebenarnya memang secara primer memang hanya faktornya adalah penuaan memang dasarnya. Tapi pada faktor yang sekunder bisa terjadi pada orang-orang yang lebih muda karena beberapa faktor. Jadi bukan berarti karena faktor penuaan sehingga yang muda-muda tidak memiliki langkah pencegahan seperti itu. Oke, nah dokter kalau ngelihat dari case-nya Mbak Adel kan ini usianya masih produktif dan bisa mendeteksi secara dini begitu dengan datang ke dokter untuk memeriksa gejala yang dia rasakan. Nah dokter mungkin bisa menanggapi bagaimana penyakitnya Mbak Adel. Mbak Adel sudah sangat baik ya, menurut saya sudah sangat peka dan aware untuk menanggapi masalah yang dilakukan, sudah melakukan prosedur yang sangat baik, sudah berkonsultasi kepada dokter, kemudian sudah melakukan pemeriksaan, di mana saya rasa itu adalah pemeriksaan untuk kepadatan tulang sudah dilakukan, dan hal-hal yang sudah didapatkan pula adalah bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan kelainan tersebut gitu. Jadi mungkin ke depan perlu tindakan lebih lanjut dalam artian mungkin konsultasi lebih lanjut terhadap progres yang terjadi dari tahun yang lalu itu hingga saat ini, Mbak Adel. Sehingga bisa diketahui kira-kira bagaimana perkembangan dari keluhan tersebut. Oke, nah kalau Mbak Adel kan tadi sempat nyebut katanya mengalami sakit pada tumit ya. Betul. Nah dokter, kalau sakit pada tumit itu emang salah satu gejala dari penurunan kepadatan tulang? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Apakah ada gejala lainnya? Bisa, jadi terutama kalau untuk osteoporosis sebenarnya dari berbagai banyak tulang yang ada, sebenarnya yang paling banyak terkena itu adalah dari sektor beberapa regio, terutama dari tulang belakangnya, kemudian dari panggulnya, kemudian dari pergelangan tangannya. Untuk tumit bisa ada, tapi bisa jadi bukan merupakan osteoporosis, tapi mungkin ada hal penyakit lainnya. Dan itu yang mungkin perlu dikonsultasikan dan diperiksakan secara fisik dan juga penunjang mungkin dari radiologis dan lain-lain untuk menegakkan diagnosis tersebut secara lebih detail. Oke, tapi kalau osteoporosis sendiri mungkin nggak sih seseorang tersebut tidak merasakan gejala apapun, tiba-tiba tulangnya rapuh, udah keropos? Bisa, pada beberapa kasus seringkali kita temuinya ketika pasien itu sudah mengalami patah tulang, Mbak. Jadi patah tulang ketika kita temukan, patah tulangnya karena sesuatu yang tidak normal. Dalam hal ini adalah suatu bentuk osteoporosis. Karena itu penting untuk kita melakukan gaya hidup sehat, mempelajari lebih lanjut tentang osteoporosis ini, terutama juga untuk mengenai nutrisinya juga. Oke, nah berarti sebenarnya nggak ada gejala spesifik ya untuk penyakit osteoporosis ini? Kebanyakan kasus, iya, karena itu dia sering dikenal dengan silent disease ya, untuk osteoporosis. Tapi beberapa hal bisa saja kita coba rasakan, di mana misalnya ada nyeri-nyeri di area bagian tubuh tertentu, di area tulang tertentu, itu yang kita mungkin perlu, misalnya ini ada nyeri di sini, mungkin kita perlu konsultasi ke dokter ahli ortopedi supaya untuk dilakukan pemeriksaan, apakah memang ada kecurigaan ke arah sana. Seperti itu, Mbak. Oke, nah dokter, ini ada fakta atau mitos, mengkonsumsi kopi secara berlebihan ini ternyata menjadi salah satu faktor untuk bisa terkena penyakit osteoporosis. Fakta atau mitos? Kopi sendiri memang di dalam penelitian yang ada sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang ada hubungannya, di mana dengan konsumsi kafein yang berlebihan itu bisa menyebabkan kecepatan untuk mengarah ke osteoporosis itu lebih cepat dibandingkan orang-orang yang mungkin nilai kafeinnya lebih rendah. Oke, nah Mbak Adel kan tadi bilang katanya terakhir pemeriksaan itu 6 tahun yang lalu. Nah sekarang nih ada Dokter Farik, ada nggak nih yang mau ditanyain? Tadi Mbak Sekar sempat bahas masalah kopi, saya rada kesentil ya. Suka ngopi juga? Betul, apalagi dengan kesibukan yang ya begitulah, kalau nggak ngopi nggak ada yang kurang. Ternyata memang harus dikurangi ya dok ya? Ya, ada beberapa hal lain juga yang harus dikurangi. Betul dok. Ada lagi nggak Mbak Adel yang ingin ditanyain? Misalnya kalau Mbak Adel sehari-hari kan mengkonsumsi makanan yang bervariasi pastinya kan. Mungkin ada nggak yang harus dicegah begitu?
Jadi mungkin saya juga pengen tanya sama sekalian dokternya. dokter, Karena kan apakah osteoporosis itu juga dipengaruhi oleh obesitas dengan berat badan seperti itu? Lalu tindakan apa ya yang bisa dilakukan untuk mencegah mungkin dok? Mungkin dari latihan angkat beban atau apa? Atau mungkin ada aktivitas lain yang perlu saya tingkatkan lagi untuk bisa menanggulangi atau mungkin mencegah osteoporosis tersebut gitu dok? Untuk osteoporosis sendiri memang memiliki banyak faktor yang berhubungan yang menjadi faktor yang mendukung ke arah osteoporosis tersebut. Salah satunya memang yang seperti Mbak Adel sebutkan tadi, obesitas berhubungan apa tidak? Berhubungan. Karena memang dengan obesity itu memang pengalaman kita juga kondisi tulangnya tidak sekuat dengan orang yang non-obesitas. Itu terkait dari kadar lemaknya juga, terkait dari bagaimana kondisi pembentukan dari sel tulangnya itu sendiri. Yang kemudian dari kafein itu sendiri juga berpengaruh, kemudian nutrisi-nutrisi yang lain yang asupannya sudah cukup apa tidak, dari kalsiumnya, dari vitamin D-nya. Kemudian untuk hal yang mungkin perlu dicegah, ya merokok misalnya, karena itu menyebabkan beberapa kerusakan sel. Kemudian alkohol juga karena mengganggu penyerapan dari nilai kalsium dan vitamin D. Oke, nah dokter, di belakang kita nih udah ada beberapa pertanyaan yang nanya ke dokter lewat Instagram. Ini ada sekitar 4 pertanyaan, nah saya akan bacakan satu persatu. Baik. Yang pertama itu dari Yopano_. Assalamualaikum dok, izin bertanya, apakah penggunaan kortikosteroid jangka panjang dapat menyebabkan osteoporosis dok? Kemudian ada dari Safa Karimah, dok izin bertanya, siapa saja yang beresiko tinggi mengalami osteoporosis dan apakah anak muda juga bisa terkena? Lalu ada dari _hipokrit mulai mengikuti, mengapa wanita lebih rentan mengalami osteoporosis dibanding pria, terutama menjelang menopause? Dan yang terakhir ada dari yoa.ris23, pagi dok, kalau minum susu untuk tulang dan sendi setiap hari aman gak dok? Dan benar gak banyak anak cepat osteoporosis? Silakan dokter. Oke, terima kasih. Dokter, tapi sebelum menjawab nih ya, sebelum menjawab pertanyaan kita harus jeda terlebih dahulu. Baik. Dan pemirsa, usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda.